Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini selamat datang di channel Umar Basafaruq. Pada video kali ini saya memberanikan diri untuk mengupload video rumah yang super berantakan ya teman, karena pada hari ini sudah hari ke-22 hari 22 setelah saya melahirkan anak yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk memberes-bereskan rumah masih agak dipending ya teman-teman, masih dibiarkan berantakan dan agak banyak istirahat, jadi pekerjaan semuanya serba hari ini berantakan. Padahal pekerjaan rumah ini sangat banyak, beres-beres, tapi untuk keadaan kondisi badan karena setelah melahirkan jadi agak diminimalisir lah, bekerja di rumah ya. Rumah yang super berantakan, kamar mandi yang belum dibersihin karena keadaan masih dalam nifas 40 hari, jadi harus diagak-agak ya, harus diperhatikan pekerjaannya. Kondisi dapur yang harus dibersihkan, dirapikan. Jadi mulai 10 hari setelah melahirkan, saya mulai untuk mengangsur-angsur bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, karena memang Pak suami dia harus pergi ke bekerja, kerjaannya pergi ke sawah orang, saya menyupai rumah dekat sawah sendiri, tapi sawah orang juga ada yang dikerjakan. Dan juga yang namanya pekerja di rumah pun bukan cuma kita harus mencuci. Alhamdulillah mencuci sudah dengan mesin cuci ini, mesin cuci ini ya teman-teman, mesin cuci bekas yang sudah rusak dengan pencuci dan pendingnya. Alhamdulillah, karena ekonomi yang terbatas dan dibalik kesulitan ada kemudahan, Allah berikan kemampuan untuk suami saya mempelajarinya dari channel YouTube, lalu dia coba untuk merenovasinya sendiri, dia coba untuk dia perbaiki sendiri, dia cari tahu bagaimana cara memperbaiki mesin cuci, akhirnya bisa diganti dinamonya, dan alhamdulillah pengering dan pencucinya sudah bagus ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini bodi mesin cucinya sudah sangat jelek lah, maksudnya teman-teman, mesin cucinya sudah kumuh ya, karena ini bekas dipakai oleh teman saya, yang dimana ini mesin cuci sudah berumur 10 tahun lebih lah, karena mulai dari anaknya pertama dan sekarang anaknya udah 8 orang ya teman-teman. Bayangin berapa lama itu ya mesin cuci ini udah dipakai. Dan ini kondisi rumah saya teman-teman, ini di dalam rumah ini ini saya masih berantakan semua. Ini saya habis mencuci tadi. Saya sebenarnya anak bayi juga menangis, sedangkan panas bagus ya teman-teman. Ini kondisinya jam setengah 9-an atau jam 8-an lah ya teman-teman. Jadi saya harus menjemurkan mumpung hari panas, karena sudah beberapa hari ini hari hujan, sering hujan dan sering mendung, dan kain sangat banyak menumpuk ya teman-teman. Kalau kita seorang ibu tuh, kalau kain nggak beres tuh rasanya gimana ya teman-teman. Kain kotor banyak, belum lagi kain yang butuh dirapikan. Jadi sangat banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, di samping harus mengurus anak juga ya teman-teman. Ini alhamdulillah ya, saya dikaruniai anak 4 orang oleh Allah.
dikurniai anak 4 orang, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dan ini kondisinya di rumah kayu ini ya teman-teman, saya baru tinggal di sini mulai dari akhir tahun 2002, sekarang 2 bulan Februari, sudah masuk 3 bulan 4 bulan lah ya teman-teman, jadi termasuk baru saya tinggal di sini. Jadi kondisinya halamannya masih berantakan, rumahnya masih berantakan, belum terurus, belum dirapikan karena memang saya pindah di rumah ini. Kondisinya itu saya dalam keadaan hamil tua ya teman-teman, sudah mulai hamil 7 bulanan atau hamil sudah terasa berat ya teman-teman, karena saya melahirkan nih rasanya sudah lebih juga 9 bulan, dan masuk 10 bulanan lah ya saya hamil anak yang keempat nih ya teman-teman. Dan ini saya habis melahirkan sudah 20 hari lebih ya teman-teman. Jadi ya harus diansur-ansur untuk bisa memberanikan mencuci, karena kalau didengarin kata orang tua ya teman-teman, itu kita belum boleh terlalu banyak gerak, kita belum boleh terlalu banyak bekerja, apalagi pekerjaan rumah nih ya teman-teman, nanti katanya kaki kita kesandung gitu kan. Tapi mau gimana ya teman-teman, kita harus jadi seorang istri, kita memang harus siap siaga selalu, harus benar-benar hati-hati untuk bekerja di rumah. Memang pekerjaan kita tidak menghasilkan uang ya teman-teman, tapi insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah. Makanya ya teman-teman, setiap hari kita mulai dari bangun tidur kita niatkan untuk ibadah. Ini saya habis jemurin kain ya teman-teman, mau mandiin sekecil sekitar jam 9-an atau jam 8-an lah ya teman-teman. Saya mandiin anak yang kecil, yang bayi. Mandinya cuman langsung pakai air dingin aja ya teman-teman, mulai dari baru lahir sampai sekarang sudah 20 hari, dan itu nggak pernah dicoba mandi pakai air panas ya, nggak pernah dihangatin airnya, langsung aja dimandiin pakai air dingin. Nah ini kondisi rumah saya ya teman-teman, super dekil, super berantakan karena memang anak masih kecil-kecil. Alhamdulillah ya, ini si bayi udah menangis-nangis, udah minta mau dimandiin. Ini kondisi kamar saya ya teman-teman. Alhamdulillah, kamar yang sangat super sederhana. Ini udah nangis ya si bayinya. Ini nama dedeknya Ja'far ya teman-teman, anak laki-laki Ja'far Abdullah. Aba di atasnya yang nomor 3 Abbas Al-Faruq. Jadi nama channel saya itu Umu Abbas Al-Faruq, karena kemarin tuh baru satu anak laki-laki ya teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali ya teman-teman, saya sangat bahagia. Alhamdulillah. Di sisi lain Allah menguji dari keuangan, tapi alhamdulillah Allah beri kelebihan rezeki, yaitu dari sisi saya dimudahkan mempunyai anak ya teman-teman, yang harus sangat saya syukuri. Dimana di sisi lain orang diuji dengan belum dikasih keturunan, dan alhamdulillah saya ya teman-teman dimudahkan mempunyai keturunan oleh Allah. Sudah 8 tahun menikah, dan itu saya telat. Setelah menikah 1,5 tahun baru mempunyai seorang anak, baru hamil. Kan itu masuk lama ya teman-teman, setelah menikah tuh 1,5 tahun baru hamil. Ternyata setelah hamil melahirkan anak yang pertama, alhamdulillah 2 tahun langsung hamil lagi, dan sekali 2 tahun alhamdulillah 8 tahun pernikahan saya sudah mempunyai anak 4 orang ya teman-teman. Dan itu alhamdulillah ketika saya melahirkan, mulai anak pertama dan sampai anak yang keempat ini, saya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah mengurus anak sendiri ya teman-teman. Baru beberapa hari, 3 hari 4 hari setelah melahirkan, suami langsung pergi ke sawah, langsung pergi bekerja. Ini ya teman-teman, saya mandikan sebenarnya memang air dingin, apalagi air perbukitan ya teman-teman. Ini air nggak air pam, air langsung dari bukit yang diselangin ya teman-teman. Alhamdulillah
air gratis. Ini dia menangis ya teman-teman. Sebenarnya saya kasihan, sangat kasihan sekali teman-teman, tapi mau gimana lagi, ini kan anak yang keempat, anak laki-laki. Katanya anak laki-laki ini harus kuat. Masya Allah ya teman-teman, Masya Allah, ini anak bayi yang keempat. Alhamdulillah Allah mudahkan melahirkannya. Nah, alhamdulillah berkat mengenal Riyadhus Sholawat. Alhamdulillah selama hamil terakhir saya mengenal Riyadhus Sholawat, dan saya selalu selawatin semoga diberikan kemudahan untuk melahirkan dan juga mengurus rumah, mengurus anak 4 orang kecil-kecil ya teman-teman. Anak yang paling besar baru masuk umur 6 tahun dan sudah sekolah TK, dan itu masih rewel juga ya teman-teman. Nah, ini kondisi kamar saya. Alhamdulillah, harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, karena kalau kita ambil pusing, kalau kita terlalu seriusin jadi seorang ibu rumah tangga dengan kondisi yang serba terbatas dari segi keuangan, tapi alhamdulillah kita harus ingat betapa banyak nikmat Allah. Selain uang yang kurang, itu semuanya berlebih ya teman-teman. Kalau dari saya ya teman-teman, alhamdulillah anak 4 orang dikasih oleh Allah sehat-sehat, semua sempurna. Alhamdulillah tubuhnya ada, itu sangat harus saya syukuri sebenarnya teman-teman. Tapi ketika saya, kadang-kadang saya memang sering juga tidak bersyukur ya teman-teman, setelah saya menonton channel-channel yang kita tuh harus berpikiran positif, dan kita harus mempergunakan pikiran kita tuh sebagai energi kita untuk menarik kebahagiaan yang lain. Nah, lihat ini ya teman-teman, ini unik kan, ini sarung bantal yang kain yang sudah nggak bisa dipakai, talinya putus, dan saya jadikan tempat letak kain anak bayi saya yang sering dipakai, yang setiap hari pakai popok, ganti popok, ganti celana ya teman-teman. Nah, ini setelah mandi saya kasih minyak zaitun ya, tapi tempatnya tempat botol minyak bot-bot, dalamnya saya kasih isiin minyak zaitun. Dimana minyak zaitun ini kan minyak keberkahan ya teman-teman, jadi insya Allah dari anak pertama sampai anak keempat alhamdulillah selalu pakai minyak bot-bot. Jadi saya setelah melahirkan tuh tidak butuh bedak, tidak butuh minyak telon, minyak apalah, sekalian perlengkapan bayi, dan tidak butuh minyak baby oil atau apa. Sebenarnya ada juga kadang dikasih teman-teman atau kado, tapi jarang saya pakai teman-teman. Saya lebih fokus minyak zaitun, minyak keberkahan itu ya, dan itu juga cocok untuk kulit anak-anak ya teman-teman. Alhamdulillah ya, ini dimana kita melihat rumah berantakan, kita harus tetap mengurus anak. Nah, ini saya mengurus anak keempat ya teman-teman. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya ya. Saya tetap harus bersyukur lah ya jadi seorang istri. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Ini kondisinya saya setelah melahirkan. Jadi rumah ini kain, sebenarnya mau melipat kain banyak selalu ya teman-teman, karena kain yang sudah saya lipat, baju yang sudah dilipat, rumah yang sudah dirapikan,